Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para guru, para orang tua kita, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan. Tentu harapan kita semua, kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, serta diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong orang-orang yang benar-benar bertakwa, meraih kebahagiaan hidup di dunia dan tentunya bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang dulu terkait di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungan dan kebesarannya, tentunya agar orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat menjadi percaya. Bagaimana orang-orang yang percaya dengan hari kiamat bertambah kepercayaannya terhadap hari kiamat. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasl, sesungguhnya hari keputusan, bainal khalaiq, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa inna yawmal fasl, sesungguhnya hari keputusan. Hari keputusan terkait dengan kondisi dan keadaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Fasl merupakan salah satu nama daripada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak namanya. Ada Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Sa'ah dan lain sebagainya. Dalam ayat ini Allah menyampaikan Al-Fasl, hari keputusan. Yaumul Fasl, hari keputusan. Hari keputusan terkait dengan bagaimana keadaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kana miqata adalah suatu waktu yang ditetapkan. Waqtan lis-sawabi wal iqab adalah waktu yang ditentukan untuk memberikan pahala dan juga menimpakan siksa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa hari kiamat ketika datang adalah merupakan keputusan yang sesungguhnya, merupakan kepastian yang sesungguhnya terkait dengan kondisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan di dunia, keputusan masih bisa kita ragukan. Keadaan manusia di dunia pun juga demikian.
Ada orang yang terkadang kalau secara kasat mata dia bukanlah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi boleh jadi dia adalah orang yang taat kepada Allah. Ada yang secara kasat mata nampaknya dia adalah orang yang tidak taat, orang yang taat kepada Allah, tapi boleh jadi dia bukanlah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jamaah yang dimuliakan Allah, setiap keputusan dan penilaian manusia di dunia itu masihlah diragukan adanya. Tapi keputusan dan kepastian di akhirat kelak ini adalah keputusan dan kepastian yang sesungguhnya. Maka ketika diputuskan yang sesungguhnya itu, muncullah litsawabi wal iqab. Ada orang yang diberikan ganjaran pahala yang luar biasa, yang diberikan kemuliaan, pun juga ada orang yang ditimpakan siksa kepada mereka. Ini pengadilan yang seadil-adilnya, pengadilan yang sesungguh-sungguhnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran terkait dengan hari kiamat kelak dalam surah Ali Imran, kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanya pada hari kiamat kelaklah disempurnakan balasan. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah menyampaikan ada pengadilan yang sesungguhnya nantinya, yang pengadilan itu pasti kebenarannya, terbukti kebenarannya, valid keputusannya. Maka di sini harus kita renungkan. Kalaulah kita hari ini tergolong orang yang punya banyak harta, kalaulah kita hari ini tergolong orang yang punya kekayaan, punya pangkat jabatan, terkenal, dipuji orang di mana-mana, perlu hati-hati. Kenapa perlu hati-hati? Yang dikhawatirkan adalah apa yang Allah berikan kepada kita di dunia nanti tidak kita dapatkan di akhirat. Begitu juga dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ketika kita mendapatkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan pun juga berhati-hati. Dikhawatirkan itu adalah DP untuk nanti di akhirat kelak. Andaikan apa yang kita dapatkan di dunia adalah hal yang tidak mengenakan, yang dikhawatirkan itu hanya bagian kecil daripada balasan yang sudah Allah balas terhadap perbuatan kita di dunia. Maka terlepas apakah membahagiakan atau tidak membahagiakan, terlepas apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan kondisi kita hari ini, yang paling penting adalah tetap ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kebahagiaan yang kita raih hari ini apakah bisa kita dapatkan di akhirat. Hal yang tidak mengenakan yang kita dapatkan hari ini, kita tidak tahu apakah nanti dapat di akhirat ataukah kita tidak dapat di akhirat kelak. Sebab jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah An-Naba tadi menjelaskan ketika sampai keputusan yang final, ketika sampai penilaian yang sungguh akan ditentukan kita dapat pahalakah, kita bahagiakah, atau kita tergolong orang-orang yang tidak bahagia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ke belakang, sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini sungguh sangat lengkap. Bisa kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika kami pikulkan amanah itu ila samawati wal ardi wal jibal. Ketika amanah itu, kata Allah, dipikulkan kepada langit, ketika amanah itu dipikulkan kepada bumi, ketika Allah pikulkan amanah itu kepada gunung, mereka semua mengatakan tidak sanggup memikul amanah. Para ulama mufassirin dalam mentafsirkan ayat ini, kalimat amanah ada dua. Pertama, ketaatan.
Artinya dipikulkan amanah ketaatan kepada langit, langit tidak sanggup. Dipikulkan amanah ketaatan kepada bumi pun juga bumi tidak sanggup. Dipikulkan amanah kepada gunung pun juga gunung tidak sanggup. Akan tetapi wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Tapi kata Allah, ketika manusia dipikulkan amanah, manusia sanggup memikulnya. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika amanah itu disampaikan kepada langit, langit bertanya, "Ya Rabb, apa konsekuensi amanah tersebut?" Allah menjelaskan konsekuensi amanah tersebut ketika engkau melakukan kebaikan, ketika engkau mengerjakan perintah, ketika engkau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala dan juga balasan surga. Sebaliknya, ketika engkau melakukan keburukan, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang diperintahkan, artinya tidak taat, maka kamu akan mendapatkan keburukan dan juga neraka. Langit tidak sanggup memikul amanah. Ditanya kembali kepada bumi, yang 7 lapis bumi pun juga sama jawabannya. Bahkan ketika ditanya kepada gunung yang kokoh, jawabannya pun juga sama. Langit, bumi dan gunung sama-sama mengatakan, kami tidak sanggup, akan tetapi kami tetap taat terhadap perintah-perintahmu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, dari awal penciptaan kita sudah disampaikan konsekuensi kehidupan kita di dunia. Istilah bahasa kitanya, kamu kalau pengen tinggal di dunia harus jelas. Kalau kamu melakukan kebaikan, nih pahalanya dan surga nanti didapatkan. Kalau kamu melakukan keburukan, nih dosanya dan juga kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita sudah dibimbing dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Ketika kafah, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti bisikan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Maka kalau kita hubungkan surah Al-Ahzab ayat yang ke-71 dengan ayat yang kita bahas pada subuh ini, jelas. Ketika Allah awalnya menyampaikan ada konsekuensi terhadap amanah yang dipikul oleh kita manusia, maka nanti di hari kiamat akan jelaslah nampak bagaimana keputusan itu akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas kita ini nanti mau kemana, kita ini posisi kita nanti seperti apa. Kalau senantiasa kita melakukan kebaikan-kebaikan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu harapan kita yang kita dapatkan adalah kebaikan dan kemuliaan. Tetapi andaikan kita memilih keburukan dan kemaksiatan, maka siap-siaplah yang kita dapatkan adalah siksa dan hal-hal yang tidak mengenakan. Pilihan tergantung kepada kita mau ngapa. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal fikiran kepada kita. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita melalui para rasul, melalui para ulama, para guru-guru kita. Maka tergantung kita kemana hendak kita tuju. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, pertama dijelaskan hari keputusan itu tidak ada tahu kapan terjadinya. Ini kadang-kadang memang luar biasa sekarang, Pak. Masih ingat pertama pada tahun berapa itu ya? Tahun 2000, tahun 99 apa itu? Hari kiamat terjadi tahun berapa kemarin? Masih ingat, Pak? 2012 ya. Kan model-model memang.
Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kapan kiamat itu terjadi, kata Rasulullah, yang bertanya lebih tahu daripada saya yang ditanya. Ini pula umat manusia ada pula yang tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibnu Katsir mentafsirkan ayat inna yaumal fasli kana miqata, ditentukan hari keputusan, ditentukan hari kiamat itu kejadiannya pasti, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, akan tetapi tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Yang pertama, kejadian hari kiamat kita tidak tahu kapan terjadinya. Maka jadi manusia jangan terlalu sok tahu. Kalau ada orang yang bilang, oh kalau ditengok nampak-nampaknya nih, alam ini dah macam ini, berarti sekian 5 tahun lagi kiamat, itu tidak bisa. Kita sebagai orang yang beriman wajib untuk tidak percaya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kejadian hari kiamat tidak tahu kapan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kejadian hari kiamat adalah sesuatu yang pasti, yang tidak dimajukan sedikit pun dan tidak dimundurkan sedikit pun. Baik kiamat yang sesungguhnya nantinya maupun kiamat kecil atau juga dengan kematian. Maka di sini kita perlu hati-hati. Kapan kita meninggal yang merupakan kiamat kecil, kapan terjadi kiamat yang sungguhnya, karena kita tidak tahu, maka tidak ada cara lain kecuali mempersiapkan diri untuk menuju hari kematian tersebut, mempersiapkan diri menuju hari kiamat yang sungguhnya. Memang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak tanda-tanda yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tanda-tanda yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang seharusnya kita semakin mendekatkan diri, semakin introspeksi diri, semakin mengevaluasi diri, sudah seberapa banyakkah bekal kita untuk bertemu dengan hari kiamat itu nantinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini terkadang memang ketika berbicara konsekuensi yang nantinya kita dapatkan di hari kiamat, apakah pahala atau dosa, apakah kebahagiaan atau kesengsaraan, kita yang sering berpikir adalah kebahagiaan. Sama juga kita di dunia. Kalau diberikan amanah, yang sering kita pikirkan adalah kebahagiaannya, bukan konsekuensi yang tidak baiknya. Misalkan, Pak, Bapak kalau mau punya jabatan saya berikan, gaji Bapak sekian, Bapak terkenal. Pokoknya keputusan di tangan Bapak, Bapak berhak memutuskan bagaimanapun gaji Bapak aman, keluarga Bapak terjamin, sudah dijamin oleh negara misal. Kemudian Bapak terkenal, orang semua kenal sama Bapak. Tapi kalau Bapak tidak amanah, Bapak siap-siap. Pertama, Bapak akan dihina orang, Bapak akan dicaci maki orang, bahkan mungkin Bapak akan dilaknat oleh orang lain. Lebih parahnya lagi, Bapak dicaci maki orang, nanti Bapak dimasukkan ke dalam penjara. Biasanya kita manusia yang kita ingat cuma kebahagiaan, sehingga kadang-kadang tidak hati-hati dengan yang tidak bahagianya. Benar tidak, Pak? Kita sering terkecoh dengan kebahagiaan. Makanya kadang-kadang jemaah yang dimuliakan Allah, saya kalau mengisi tausiah memang agak kurang hobi menceritakan fadilah dan keutamaan. Kenapa kurang hobi? Karena kadang-kadang masing-masing orang ini beda-beda penangkapan. Ada orang kalau sudah dengar Bapak Ibu, siapa yang mengamalkan ini keutamaannya, besok ngitung-ngitung dia pahala. Orang yang berpuasa
Man sama Ramadan summa taba'a sitta min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari Syawal, kana kasiyamid dahar. Oh ngitung, mantap juga ini puasa 6 hari. Macam puasa sepanjang masa, ngitung dia. Siapa yang beramal 1000 kali dengan amalan ini, nih dia keutamaannya, ngitung sudah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahagian yang perlu kita hati-hati. Sebab jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi kita sampaikan penilaian dan keputusan kita di dunia itu banyak yang tidak valid. Penilaian dan keputusan kita di dunia banyak yang tidak pada sebenarnya. Bahkan menilai diri kita sendiri pun juga demikian. Jangan kita merasa kita sudah banyak amal dan bahagia di akhirat. Jangan kita merasa kita sudah selamat dari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusan yang sungguhnya adalah nanti ketika sudah terjadi hari kiamat, inna yaumal fasli, itulah sesungguhnya hari keputusan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika keputusan itu sampai, ketika hari keputusan itu tiba nantinya, maka di sanalah akan kelihatan siapa orang-orang yang bahagia, siapa orang-orang yang sengsara. Kalau kita lihat dalam surah An-Nazi'at dari ayat ke-37 sampai 41, Allah memberikan gambaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Maka adapun orang-orang yang melampaui batas, yang hanya mikirkan kepentingan dan kebahagiaan duniawi, fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh kata Allah, neraka adalah merupakan tempat tinggalnya. Ini yang kita hati-hati. Jadi sebelum bertemu dengan hari kiamat, sebelum bertemu dengan hari nanti keputusan, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita tergolong orang yang hanya mementingkan kebahagiaan duniawi? Orang-orang yang melampaui batas maksiat yang merajalela di mana-mana, pikirannya hanya duniawi, harta, kekayaan, popularitas, tak peduli halal dan haram. Allah yang menyampaikan, fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh neraka adalah merupakan tempat tinggalnya. Artinya orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, sungguh nanti mereka tergolong orang yang celaka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah, mampu menundukkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surga adalah merupakan tempat tinggalnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, surah An-Nazi'at di ayat yang ke-37 sampai 41 kita jadikan sebagai bahan renungan dan evaluasi terhadap ayat surah An-Naba ayat yang ke-17. Di manakah posisi kita? Apakah kita tergolong orang yang bahagia? Apakah kita tergolong orang yang sengsara? Evaluasi diri, koreksi diri, di manakah posisi kita hari ini? Apakah kita tergolong orang yang takut dengan kebesaran Allah, mampu menundukkan hawa nafsu? Ataukah kita tergolong orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu belaka? Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan bahwa ketika hari keputusan itu sampai, diawali dengan peniupan sangkakala. Wallahu alam. Demikian, silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya mohon bertanya, Pak Ustaz.
mengenaikan mandi jenazah. Ada orang yang mandi jenazah itu di WC. Kemudian WC itu ditutup dengan mesin cuci. Itu aja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tempat memandikan jenazah itu adalah di tempat yang tertutup. Tempat yang tertutup, kanan, kiri, depan, belakang, semua dalam kondisi tertutup. Ini yang utama. Artinya, pertama, tempat memandikan jenazah itu di tempat yang tertutup, bukan menjadi tontonan orang ramai, bukan di tempat yang mudah menjadi bahan tontonan. Kenapa demikian? Orang yang memandikan ini ada satu beban yang sangat berat, adalah menjaga aib jenazah yang dimandikan. Itu yang paling berat itu, Pak. Maka kalau sekiranya misalkan tempat yang paling aman itu adalah biasanya tempat mandikan itu kan dicari tempat yang besar. Ada sebahagian rumah orang mungkin, ya bisa saja yang dimaksud pertanyaan tadi, rumah orang itu tempatnya itu sangat besar mungkin barangkali, sehingga di situ mandi, di situ juga berwudu, di ruangan itu mungkin juga ada WC. Itu tidak jadi masalah. Sebab jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bisa di tempat yang lebih baik, yang tertutup, yang bisa terjaga aib jenazah, tentu itu adalah lebih baik. Karena memang ketika kita memandikan jenazah, kita senantiasa berdoa. Siraman kanan kita berdoa, ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Siraman ke kiri, ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Siraman di tengah, ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Senantiasa kita berdoa. Tapi kalau di dalam WC, tentu yang seperti itu tak bisa kita buat. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali mungkin tempatnya itu ya kalau bergabung dengan WC mungkin sangat besar mungkin, Mbak, ya. Nah, cuma jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang demikian tidaklah mengapa, karena yang lebih penting itu adalah jangan sampai memandikan jenazah itu di tempat yang dikhawatirkan mudahnya timbul aib dan fitnah. Karena kalau misalkan kita mandikan, saya pernah bertemu, na'udzubillah summa na'udzubillah, mudah-mudahan kita seluruh keluarga-keluarga kita tidak menemukan. Zaman sekarang ini zaman yang agak berlebih. Memandikan jenazah itu kadang dipoto. Ya Allah ya Rahman. Sudah dipoto, kirim pula kepada grup kawan-kawannya. Ini kawan kita yang sedang dimandikan, ya Allah. Ya, pernah juga kita bertemu, bukan cuma memandikan, bahkan ketika mengkafankan pun sama. Bukan ditutup. Ya, padahal jenazah itu sedang dikafankan, yang mereka terbuka. Artinya bahagian-bahagian yang bukan aurat terbuka, tapi jadi bahan tontonan. Na'udzubillah. Memandikan jenazah yang paling penting tempat tertutup, karena satu beban orang memandikan menjaga aib dan kejelekan jenazah. Itu, Pak, ya. Karena memang jamaah, mohon maaf kalau kita istinja, kalau kita cebok misalkan, atau kita buang air besar, lama selesai, paling-paling kita bilang, biasa lagi kurang sehat. Istinjanya lama, biasalah mungkin orangnya agak was-was.
Sehingga kalau cebok itu istinja itu agak lama. Kenapa? Agak was-was orangnya. Tapi kalau mengistinjakan jenazah, kalau lama orang dah tanda tanya, ini apa dosanya nih? Lama betul istinja, agak lain. Seperti itu pikiran orang. Makanya kita mengistinjakan jenazah itu kalau sudah 2-3 kali berulang-ulang masih juga keluar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan, tutup dengan kapas. Tidak usah kita berlarut-larut lama. Kenapa? Khawatir menimbulkan fitnah. Kalau sudah kita berulang bersihkan, bersih, nanti tiba-tiba ada lagi, tiba-tiba ada lagi, sudah kita bersihkan, sudah bersih semuanya, sudah tidak ada lagi najis, tiba-tiba ada lagi. Ya, jangan dilanjutkan. Kenapa? Khawatir timbul fitnah di tengah-tengah masyarakat. Jadi gitu Pak ya. Tidak apa-apa, yang paling penting adalah mandikan itu di tempat yang tertutup. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, memandikan jenazah itu afdalnya menggunakan baju kurung. Nah, itu yang dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma kita di Indonesia nih, kalau saya lihat, kalau sudah berbicara memandikan memang agak risau kalau jenazah itu punya pakaian, sehingga kita gunting, kita buka pakaiannya. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi Pak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengajian kita Ustaz. Tadi Ustaz nyampaikan bahwa di dunia ini nggak ada yang pasti, Ustaz. Yang pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana Ustaz sampaikan, orang yang beribadah saja belum tahu, belum pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, Ustaz. Jadi yang saya ingin tanyakan, ada nggak tanda-tanda, Ustaz? Tanda-tanda orang beribadah itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, Ustaz. Mungkin dengan tanda-tanda ini bisa kita evaluasi diri kita bagaimana ke depannya, atau persiapan paling tidak untuk merubah apa yang kita lakukan, amalkan selama ini. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda amal seseorang itu diterima oleh Allah, tentu tercapainya tujuan dari ibadah itu sendiri. Salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang mengerjakan salat tidak akan berbuat kemungkaran. Ketika salat dikerjakan, maksiat lancar, tanda tanya ibadah salatnya. 1. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tolak ukur tujuan dari puasa menjadi orang yang bertakwa, semakin takut, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang puasanya memang bagus, ketika sudah berakhir puasa balik lagi seperti awal. Tanda tanya ibadah puasanya. 2. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka tenang dan tentram. Kenapa? Karena mereka ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu jadi tenang. Sudahkah zikrullah kita menenteramkan jiwa kita? Sudahkah salat kita, bacaan Al-Quran kita, dan seluruh rangkaian zikrullah kita menjadikan hati kita tenang dan tenteram? Kalau belum, evaluasi dari ibadah yang kita lakukan. Orang yang ibadahnya riya tidak akan meraih ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang ibadahnya dengan menyombongkan diri tidak akan tenang dan bahagia. Kenapa? Kalau orang yang riya, dia takut ketahuan orang kalau dia tidak ikhlas. Makanya ketika dia dibela, kamu tak ikhlas, langsung dia membela. 2.
Orang yang sombong dalam beribadah, dia membanggakan ibadahnya, dia tidak akan tenang. Kenapa? Dia takut ada orang yang lebih daripada dia. Dari sisi ibadah yang perlu kita evaluasi, sudahkah tujuan ibadah itu tercapai? Seorang karyawan ketika mendapatkan gaji yang bagus, ketika pekerjaannya sesuai dengan tujuan, maka itulah yang diterima oleh atasannya. Kamu hebat, apa yang saya suruh sudah tercapai dan gaji akan saya berikan dengan sempurna. Ketika karyawan membuat suatu hal tetapi yang diharapkan atasannya tak sesuai dengan yang dia buat, boleh jadi gajinya akan dipotong. Kenapa gajinya dipotong? Karena yang diharapkan atasan tak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Allah mengharapkan kepada kita bagaimana sholat menjadikan kita orang yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena banyak pelajaran di dalam sholat yang seharusnya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah puasa membimbing kita, mengarahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau sholat sudah demikian, bertambah lagi puasa, tentu bertambah lagi kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini langkah kita untuk mengevaluasi. Intinya, orang yang berbuat kebaikan akan meraih ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang melakukan keburukan, hatinya akan gelisah dan tidak akan meraih nilai ketenangan. Kita evaluasi diri kita evaluasi ibadah kita melalui dari tujuan. Apakah tujuan dari ibadah itu sudah dapat kita raih? Coba ya. Ya, Allahu a'lam. Jadi kita evaluasi, saya ini sampai saat ini ada tidak yang haram yang saya buat? Ada tidak perintah Allah yang tidak saya kerjakan? Ada tidak larangan Allah yang masih saya kerjakan? Kalau masih, maka perbaiki sholat kita, koreksi sholat kita, evaluasi sholat kita. Di mana kelemahan dan kekurangannya? Apa sebenarnya? Bayangkan Ali bin Abi Thalib ketika kena senjata, nanti kata Ali, kalau mau cabut itu tunggu saya sholat. Ketika beliau sholat dicabut. Selesai sholat ditanya, kenapa kok belum dicabut? Sudah Ali, tak terasa beliau. Kalau kita nyamuk menyengat, nyamuk yang mampus. Ya, bukan kitanya yang kesakitan, tapi nyamuk yang kesakitan. Itu kita. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ketika dicabut senjata di tubuhnya, beliau tak merasa sakit. Kenapa? Begitu hati beliau yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika musuh sudah di hadapannya, musuh meludahi beliau, tidak jadi beliau bunuh. Kenapa? Khawatir kalau dibunuh bukan berdasarkan lillahi ta'ala, mengharapkan pahala Allah, tapi karena emosi sudah diludahi. Bayangkan itu, Pak. Jadi praktik sholat itu dipraktekkan dalam kehidupan. Dalam sholat takut dengan kebesaran Allah. Ternyata ketika berperang pun juga sama. Takut dengan kebesaran Allah. Musuh sudah di hadapan. Ketika musuh meludahi beliau, tidak berani dibunuh. Kenapa tak berani? Takut kalau dibunuh bukan lagi mengharapkan ridha Allah, tapi karena emosi sudah diludahi. Ini juga yang kita evaluasi. Salat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita mengingatkan orang ini, apakah kita betul-betul mengharapkan ridha Allah mengingatkan atau tidak menjatuhkan orang? Itu kita harus pahami. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hari kiamat, Allah lah yang mengetahui. Tapi melalui Nabi Muhammad SAW menjelaskan tanda-tanda kiamat itu ada. Iya. Tapi kalau dilihat zaman sekarang ini, kalau menurut Pak Ustadz, adakah tanda-tanda kiamat? Iya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau orang itu sudah bertobat, mengakui kesalahannya, di yaumil hisab nanti apakah dihisab?
diadili atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak tanda-tanda akhir zaman. Sudah banyak tanda-tanda. Pertama, zina, mabok-mabokan sudah jadi kebanggaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita lihat di media sosial, orang para youtuber itu mereka berbusana, na'udzubillah, mereka memamerkan perzinahan mereka di media sosial dan segala macam. Itu jadi kebanggaan. Itu salah satu. Mabok-mabokan jadi kebanggaan, tren. Kalau tak mabuk, kalau sudah ada acara-acara, kalau tak mabuk itu macam tak afdal pula rasanya. Kemaksiatan merajalela. Kemudian apa lagi? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Pokoknya tak peduli halal dan haram, yang penting dapat jabatan, yang penting punya kekayaan, yang penting dikenal orang, tak peduli halal dan haram. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika dia seorang pengadil, tak peduli dia apakah itu adil atau tak adil, yang penting saya kenyang, yang penting saya dapat menutup aib di dunia. Tanda-tanda sudah banyak. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa tadi Pak? Ya? Oh iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau kita lihat dalam ayat ini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan sensor kehidupan nanti di hari kiamat. Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya memberikan gambaran, ketika engkau menutupi aib dan kejelekan orang lain, Allah akan menutup aib dan kejelekanmu pada hari kiamat. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba yang disensor oleh Allah kehidupan dunia. Jadi dia heran, loh kenapa yang ini tidak ada? Sensor dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kata Rasulullah, menutup aib dan kejelekan orang lain. Allah akan menutup aib dan kejelekan kita pada hari kiamat. Jadi persaudaraan sesama kita ini ada hubungannya dengan hari kiamat. Kita tutup aib dan kejelekan orang lain, Allah akan tutup aib dan kejelekan kita. Kita mudahkan urusan orang lain di dunia, Allah akan mudahkan urusan kita di akhirat kelak. Ketika kita bertobat dengan taubat yang sungguhnya, yakinkan pada diri kita, jaga diri kita, tutup aib dan kejelekan orang lain, mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapatkan sensor kehidupan nanti di hari kiamat kelak. Allahu a'lam. Apa ya? Ya, ada lagi? Cukup? Baik jamaah yang dimuliakan Allah, demikian kita ambil kesimpulan. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari kiamat adalah hari keputusan yang sesungguhnya. Maka mari kita berhati-hati, kita sampaikan kepada anak dan cucu kita, hati-hatilah dengan hari keputusan itu. Sebab hari keputusan itu adalah hari penentuan di mana kita berada. Tergolong bahagiakah kita atau tergolong orang yang sengsarakah kita. Hari ini persiapkan diri tentunya untuk menuju orang-orang yang bahagia nantinya ketika sudah sampai hari keputusan. Sebab hari kiamat itu adalah balasan yang sesungguh-sungguhnya. Apa yang kita lakukan hari ini, andaikan selamat dari perhitungan manusia, andaikan selamat dari mata-mata manusia, tapi pada hari kiamat kita tidak akan ada yang selamat dari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat, hanya saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda-tanda yang demikian. Mudah-mudahan dengan banyaknya tanda-tanda hari ini dapat kita jadikan sebagai introspeksi dan juga sebagai bahan renungan agar kita senantiasa istiqomah dan termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Demikian Nabi dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.